Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldi Abadi dari Arsitektur kelas 03. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sejarah, teori, dan kritik arsitektur barokwe. Arsitektur barok adalah salah satu bangunan dengan gaya yang sangat berciri khas pada masanya hingga zaman sekarang ini. Banyak sekali bangunan-bangunan yang bercorak-corak yang masih ada di zaman sekarang. Dari mana dan kapan datangnya masa barokwe dan pengaruhnya terhadap bangunan-bangunan sangatlah penting untuk dianalisis dan dikaji untuk melihat perkembangan arsitektur yang ada di dunia ini. Sebagai bahan acuan atau referensi pada arsitektur masa kini, perlu diketahui dengan pasti apa itu pengertian dari barokwe, lalu bagaimana awal arsitektur barokwe muncul dan sejarah perkembangannya, dan bagaimana ciri-ciri arsitektur sehingga bisa tahu bahwa itu adalah arsitektur barokwe, dan apa saja contoh bangunan yang bergaya barokwe yang masih bertahan hingga sekarang yang perlu kita ketahui. Latar belakang masyarakat Renaissance telah jenuh terhadap kenyataan-kenyataan yang ada karena semuanya mengacu pada realitas yang sempurna. Hal itu juga mempengaruhi kehidupan zaman itu sampai dengan arsitekturnya. Mulailah mereka membuat eksperimen baru, yaitu melebih-lebihkan pada lukisannya sehingga terciptalah bentuk yang tidak realistis dan terlalu berlebihan baik pada warna maupun coraknya. Ekspresi semula yang pasrah dan simetri berubah menjadi mencekam gelisah dengan menggunakan warna-warna yang kontras. Semua bidang seni terpengaruh, demikian pula dengan arsitekturnya. Pada masa itulah keimanan orang-orang mulai menyusut karena mereka mulai berorientasi dengan uang. Mereka hidup makin ke arah materi sedangkan spiritual makin ditinggalkan. Itulah fenomena yang terjadi di mana itu tepatnya hampir 5.000 tahun yang lalu pada akhir abad ke-16 di Eropa, tepatnya berkembang di Italia, sehingga arsitektur pada masa itu mencerminkan bagaimana keadaan masyarakat pada saat itu. Keadaan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang lebih ke arah materialisme dan humanisme. Adapun pengertian dari barokwe, menurut bahasa, pengertian barokwe berasal dari bahasa Portugis dan Italia, yaitu barokwe Portugis berarti mutiara yang berbentuk lonjong namun tumbuhnya tidak beraturan. Kedua, barocco Italia berarti sebuah bayangan penggambaran yang dibuat berlebih-lebihan atau juga sebuah gagasan atau konsep yang berliku tidak wajar dan tidak karuan. Secara harfiah, arti dari kata barokah adalah mutiara perlengkap yang mempunyai bentuk tidak teratur dan tidak simetris. Namun, pengertian barokah dalam arsitektur adalah sebuah tren baru atau gaya baru yang mengembangkan untuk arsitektur Renaissance dan klasik, dan sering mengekspresikan kebangkitan gereja-gereja Katolik pada masa itu dengan pembaharuan karakter bangunan yang melalui bentuk, pencahayaan, bayangan, dan kean dramatik pada bangunan yang ruangannya itu sendiri. Dalam arsitektur barok, penekanan ditempatkan pada tiang, kubah, cahaya, dan bayangan chiaroscuro. Efek pewarnaan, painterly, dan permainan antara ruang isi dan kosong pada bagian dalam ruangan interior barok. Ruangan kosong menandakan adanya tangga monumental berbeda dari arsitektur terdahulu.
Adapun arsitektur baroque menekankan pada satu yaitu tiang atau pilar, dua yaitu kubah, tiga cahaya dan bayangan atau chiaroscuro, empat efek pewarnaan atau painterly, lima permainan ruang isi dan kosong. Selanjutnya, sejarah munculnya Baroque. Era Renaissance adalah sudah berada di ujung tanduk, tepatnya akhir abad ke-16, di mana para masyarakat yang bukan kaum bangsawan sudah mulai menunjukkan eksistensinya, di mana mereka menentang para penganut budaya ilmiah sekularis yang ada di zaman Renaissance. Sehingga ini disebut juga dengan era Manierisme, yang merupakan era transisi ke Baroque. Pada zaman itu, banyak kaum borjuis atau orang kaya baru bermunculan. Masyarakat mulai meninggalkan agama mereka pelan-pelan dan mereka sibuk dengan urusan berdagang. Pada masa itu pula, kapitalisme mulai terjadi, di mana hal itu mulai menguasai masyarakat yang bergelar kebangsawan mulai ditinggalkan oleh banyak orang yang tadinya bangsawan, seperti pada foto di bawah. Maka dari itu mereka menjadi pionir-pionir penting pada masa itu. Karena mereka jugalah yang menentukan kemana arah budaya berikutnya berkembang, yaitu arah masa Baroque. Untuk menunjukkan kekuasaannya, mereka memulai menunjukkan kemegahan mereka dari arsitektur dibuat dari rumah pribadi, tempat beribadah, hingga bangunan-bangunan publik dibuat dengan sangat detail pada dekorasi bangunan khas Baroque. Arsitektur Baroque ini juga merupakan simbol yang ingin mereka tunjukkan bahwa mereka menentang era Renaissance yang sangat mengekang masyarakatnya. Sehingga era Baroque ini diartikan juga sebagai zaman kemerdekaan bagi para masyarakat Eropa terdahulu dari kaum bangsawan, dalam rangka memperbaiki kondisi masyarakat seperti apa yang mereka inginkan. Maka para berjus itu menggunakan tukang-tukang dalam pembuatan arsitektur Baroque ini sebagai rangka perbaiki kehidupan finansial mereka sebagai kepedulian berjuis terhadap sesama kaumnya. Jadi, di era Baroque ini terlihat jelas bahwa budaya sosialisme yang tinggi itu selalu menentang budaya kapitalisme. Selanjutnya, arsitektur Baroque juga mengekspresikan bangunan sebagai reformasi dari Renaissance itu sendiri. Pergerakan itu dipengaruhi oleh beberapa paradigma agama, di mana gereja Katolik bereformasi merespon keberadaan Kristen Protestan, sehingga arsitektur Baroque hadir sebagai manifesto dari formasi agama, di mana Kristen Katolik mulai menunjukkan kekuatannya. Arsitektur Baroque ditentukan dari ekspresi secular dari bentuk. Istana pertama di Prancis adalah Château de Maisons 1642. Arsitektur barok juga dihubung-hubungkan dengan kolonialisme di Eropa. Di zaman itu dipegang oleh bangsa Spanyol dan Prancis karena ada pengaruh dari perang agama yang berlangsung di Prancis, Spanyol, dan Belanda. Ini menyebabkan arsitektur barok kemudian menyebar sampai di wilayah-wilayah jajahan, seperti yang banyak terdapat di Spanyol. Sama seperti arsitektur gotik, arsitektur barok juga tersebar di beberapa wilayah di Eropa seperti Spanyol, Italia, Prancis,
Malta, Belanda, Belgia, Inggris, negara Skandinavia, Lithuania, Rusia, Portugal, dan Brazil. Adapun ciri-cirinya yaitu menurut Sullivan 2005 bahwa karakteristik seni baroque terbentuk dari beberapa unsur seperti sense of movement, energi, dan tension. Arsitektur barok lebih menitikan pada elemen bayangannya pada karya arsitektur gelap mencekam khidmat. Barokko juga memiliki beberapa karakteristik, diantaranya naves yang zaman sebelumnya panjang dan sempit digantikan oleh bentuk yang lebih besar dan sirkuler. Penggunaan cahaya secara dramatis kaya akan ornamen. Langit-langit yang dipenuhi fresko atau wall painting dalam skala besar. Fakade eksternal yang memiliki karakteristik proyeksi terpusat yang dramatis. Interior seringkali tidak lebih dari tempat bagi lukisan dan patung ukiran. Ciri-ciri lainnya itu berkembang dari era Mannerism, dinamis dan menyatu dengan ruang luar. Elemen klasik sebagai skulptur terdistorsi dan manipulatif menciptakan efek dramatis Great Hair. Undulating well atau undulating spike, dinding merombak-ombak terbentuk oval atau persegi panjang tambah lingkaran. Ruang memusat pluralistik. Menurut Barnes, corak seni baroque mengandung unsur tekanan yang kuat, kekuatan emosi, dan sesuatu yang elegan. Atau Barnes 2005. Selanjutnya ada beberapa foto gambaran arsitektur baroque seperti bangunan Renaissance, bangunan baroque, kaum bangsawan, kaum berjuis, Protestan, Katolik, Sosialisme. Adapun contoh arsitektur baroque di zaman sekarang, ada beberapa gambar seperti Les Invalides, Christchurch, Church of the Ghost, San Carlo Alequet, dan beberapa lainnya. Adapun kesimpulannya itu arsitektur baroque berkembang sesuai dengan budayaan dan kehidupan pada masa itu, tepatnya pada akhir abad ke-16 setelah masa Renaissance. Perkembangan arsitektur baroque juga dipengaruhi dari kaum berjuis pada saat itu dalam upaya penentang kaum bangsawan dan kapitalis. Ciri-ciri yang paling khas dari arsitektur baroque adalah permainan kubah, gelap terang, cahaya atau chiaroscuro, undulating well, dan interior yang memusat ke arsitek ke satu titik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.